Halo, nama saya Muhammad Kadafi. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Unit 277. Hai, nama saya Previ Ramadanti Peputungan, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Unit 277. Perkenalkan, saya Arnaldo Ahmad Zikra dari jurusan Informatika, anggota KKN Unit 277. Halo, perkenalkan nama saya Mita Dianti dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Ilmu Ekonomi. Halo, nama saya Reza Claudia Purwanto, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Prodi Manajemen tahun 2018, Unit 277. Halo, perkenalkan nama saya Erina Triaptani dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika 2018. Halo, perkenalkan saya Noval Fatin dari Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan tahun 2018. Perkenalkan, saya Hanifah Safardani dari jurusan Ilmu Hukum, anggota KKN Unit 277. Pandemi COVID-19 ini memaksakan masyarakat dunia untuk mendefinisikan makna hidup mereka secara berbeda. Tujuan pembelajaran dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia-manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi. Namun, persebaran virus corona ini menjadi krisis terbesar manusia modern zaman sekarang, memaksakan kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan ini, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Saat ini, manusia sedang dipaksa berhenti dari rutinitasnya keseharian untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan kita ini. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara ini memaksakan kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia ini sedang berubah total. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang ekonomi, bidang teknologi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19 ini. Perubahan itu mengharuskan kita untuk mempersiapkan diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu mempelajari hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap bisa belajar dan terpenuhi hak pendidikan. Sampai tanggal 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya ada sejumlah 1,5 miliar anak usia sekolah dasar yang terdampak akibat COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutanya diantaranya ada di negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Pembelajaran di SD di Golan menjadi terganggu akibat adanya virus corona yang masuk ke Indonesia sejak awal 2020 lalu. Kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang lebih sering disebut dengan daring. Pembelajaran secara daring ini pun dilakukan secara tiba-tiba saat pemerintah mengumumkan bahwa sekolah akan tutup dan setiap siswa akan melakukan pembelajaran di rumahnya masing-masing. Proses pembelajaran secara daring ini pun dilakukan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri demi memutus rantai penyebaran virus corona. Masalah atau kendala tentunya dialami bagi seluruh siswa-siswi saat melakukan pembelajaran online, khususnya pada siswa-siswi sekolah dasar. Masalah-masalah umum yang mungkin timbul tersebut antara lain: 1. Ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, masih terdapat ketimpangan atau kesenjangan teknologi yang dimiliki antara kota besar dan di daerah. Masih terdapat daerah di Indonesia yang belum terpapar internet atau kesusahan dalam mengakses segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mempersulit para siswa-siswi, khususnya saat melakukan pembelajaran online di tengah pandemi yang berlangsung. 2. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang hendaknya mampu untuk mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dari proses belajar mengajar. Akan tetapi, dalam masa pandemi seperti ini, masih banyak guru yang belum bisa memanfaatkan aplikasi pembelajaran secara maksimal seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain, sehingga hal tersebut membuat proses belajar mengajar secara daring menjadi kurang efektif. 3. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan. Sumber daya tentunya diperlukan bagi para siswa hingga guru untuk membuat kegiatan pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan baik dan optimal. Akan tetapi, sumber daya yang terbatas seperti internet dan kuota
membuat pembelajaran online menjadi tidak optimal. 4. Relasi antara guru dan orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Dalam pembelajaran online, bagi siswa-siswi sekolah dasar, selain guru, orang tua merupakan fasilitator dan mitra pembelajaran strategis untuk anak-anak mereka di masa pandemi ini. Akan tetapi, dengan sebuah kesibukan yang dimiliki orang tua dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru relatif cukup sulit, membuat proses pembelajaran secara daring, khususnya bagi siswa-siswi sekolah dasar, menjadi terganggu. Dampak masalah pembelajaran online. Dengan berbagai macam masalah-masalah yang timbul, efektivitas pembelajaran daring menjadi sangat terdampak. Dampak yang ditimbulkan antara lain: 1. Kurang memahami pelajaran dengan baik. Keterbatasan interaksi saat belajar secara online bisa membuat anak kesulitan untuk memahami penjelasan yang dipaparkan oleh guru. Ditambah lagi bila anak sungkan atau ragu untuk bertanya. Selain itu, koneksi internet dan gadget yang tidak memadai pun dapat menyebabkan anak kesulitan dalam memahami pelajaran. Hal ini tentu bisa berdampak pada nilai akademisnya. 2. Lebih malas dan tergantung pada orang tua. Menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua memang penting. Namun, ini bisa membuat anak menjadi lebih malas, kurang belajar untuk mandiri, dan tergantung pada orang tua. Bagi sebagian anak, belajar di rumah secara online dianggap lebih susah dan tidak menarik daripada belajar langsung di sekolah. Ini bisa membuat anak jadi enggan untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Terkadang, orang tua ingin membantu anak menyelesaikan tugas-tugas tersebut agar anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan memperoleh nilai maksimal. Namun, jika ini terlalu sering terjadi, anak bisa mengandalkan orang tua dan lepas tangan akan tugas-tugasnya. 3. Terpapar gadget lebih sering. Sekolah online mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan gadget. Padahal screen time atau waktu menggunakan gadget yang dianjurkan pada anak usia 2-5 tahun hanya 1 jam, sedangkan anak usia sekolah dasar hanya 2 jam. Bila tidak dilakukan pembatasan yang ketat, anak bisa jadi terbiasa menggunakan gadget, bahkan di sela-sela waktu belajarnya. Hal ini bisa menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mata anak dan menyebabkan anak kecanduan gadget. 4. Rasa cemas dan stres meningkat. Anak bisa lebih rentan merasa cemas dan stres selama sekolah online. Hal ini karena sebagian guru mungkin akan merasa bahwa yang disampaikan lewat kelas online masih tidak cukup, sehingga mereka cenderung memberikan lebih banyak tugas yang bisa membebani anak. Berada di rumah lebih sering juga bisa membuat anak bosan dan merasa bertanggung jawab akan tugas-tugas rumah. Belum lagi jika orang tua meminta tolong kepada anak di sela-sela waktu istirahat yang sebenarnya anak butuhkan. Ini bisa membuat anak merasa kebebasannya terenggut dan akhirnya stres. 5. Minim bersosialisasi. Selama menjalani sekolah di rumah, anak jadi tidak bisa bermain bebas di sekolah bersama teman-temannya. Anak pun jadi tidak bisa bersosialisasi dengan orang baru. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, anak bisa menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri di kemudian hari. 6. Berisiko tinggi menjadi pelampiasan stres orang tua. Perlu diakui bahwa pembimbing anak belajar memerlukan energi dan kesabaran yang cukup besar. Ditambah lagi, sebagian orang tua juga harus bekerja di rumah. Melakukan semua ini secara bersamaan tentu dapat membuat orang tua menjadi stres. Dengan tingkat stres yang tinggi dan mungkin anak yang terus-menerus menuntut untuk dibantu atau ditemani, bukan tidak mungkin orang tua sewaktu-waktu kehilangan kesabaran dan memarahi, membentak, atau bahkan melakukan kekerasan fisik pada anak. Assalamualaikum. Menurut saya sekolah daring tidak enak. Saya selaku wali murid SD ingin menyampaikan pendapat mengenai proses pembelajaran daring selama pandemi ini. Menurut saya, proses pembelajaran daring ini sangat tidak efektif bagi anak-anak. Saya sebagai guru SD, di mana sekarang ini anak-anak masa pendidikan kurang pas dikarenakan ada COVID penularan. Jadi anak-anak belajarnya tertunda. Kasihan lihat anak-anaknya, mamanya sibuk, papanya sibuk kerja semua, pulang sore, orang tuanya nggak bisa memperhatikan anaknya belajar atau enggak. Karena proses pembelajaran ini dilakukan anak sendirian. Tidak ada teman, tidak ada guru yang mendampingi. Mereka hanya mendapatkan tugas, mengumpulkan tugas, menyelesaikan tugas, dan mengumpulkan tugas. Menurut saya, ini bukanlah suatu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang memberikan
begitu banyak manfaat untuk anak-anak, dan dia juga tidak memiliki teman, sehingga komunikasi sosial tidak tercipta. Bosan, nggak sendirian, tidak ada teman, dan tidak ada bu guru. Nah, jadi anak tadi belajarnya sendiri-sendiri, iya atau tidak belajarnya itu bagus apa tidak. Jadi anak-anak itu tadi kurang dengan pendidikan. Bagaimana kita mau maju, mau pintar zaman sekarang ini? Kita pasrah kayak mana semuanya orang sedunia ini. Bukan kita sendiri aja, tapi alhamdulillah mungkin cepat berlalu, mungkin kita bisa belajar seperti saya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak-anak bisa sekolah secara normal seperti tahun-tahun lalu, tercipta generasi-generasi yang semangat untuk sekolah, untuk menuntut ilmu, sehingga generasi anak bangsa bisa lebih maju dan cerdas. Semoga corona cepat pergi dan saya bisa sekolah bersama teman-teman dan bertemu ibu guru. Amin. Perubahan merupakan suatu proses untuk memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dasar yang harus melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Kegiatan ini dilakukan karena aturan pemerintah supaya virus corona tidak menular. Untuk itu, pembelajaran kepada anak-anak sekolah tetap dilakukan, meskipun pelaksanaannya dilaksanakan secara daring. Meskipun dalam praktiknya banyak mengalami masalah seperti susah sinyal dan kurangnya pengetahuan akan teknologi, praktik pembelajaran daring tetap dilakukan oleh guru dan anak-anak sekolah dasar dengan berbagai macam aplikasi penunjang. Proses perubahan yang terjadi memang memberikan dampak terhadap masyarakat Indonesia, terutama anak-anak sekolah dasar. Dampak yang positif, anak-anak bisa menerima pembelajaran di rumah sambil bermain, namun dampak negatif, adanya ketidakmerataan teknologi mengakibatkan beberapa anak-anak kesulitan dalam melakukan pembelajaran secara daring.